Papa Mama, Ayah Bunda, kembali lagi dalam seri parenting bersama Cheer Kids. Light up your learning time. Episode sebelumnya kita sudah membahas tentang tahapan perkembangan anak untuk infancy dan toddlerhood, ya, mulai dari bayi hingga toddler, usia-usia toddler. Kali ini kita mau bahas tentang masa kanak-kanak awal atau early childhood. Seperti apa? Yuk kita simak berikut ini. Usia 3-6 tahun seringkali disebut juga dengan masa prasekolah atau preschool. Biasanya secara fisik, mulai usia 3 tahun, cabinya anak-anak sudah mulai berkurang ya, dan fisiknya mulai menunjukkan kanak-kanak. Oleh sebab itu untuk perkembangan fisik dan motorik, nutrisi untuk pertumbuhan sangat penting. Jadi papa mama jangan lupa perhatikan nutrisi mereka. Nah, biasanya papa mama juga ngalami nih, anak-anak usia ini mulai sulit tidur siang. Saking aktif, saking mau explore gitu ya, mereka mulai kesulitan tidur siang. Tetapi penting sekali bagi orang tua untuk menciptakan kebiasaan tidur sehat. Jadi memang tidur itu harus dibentuk, harus dibiasakan, harus dibuat jadi habit. Enuresis atau kita sebutnya ngompol, sebetulnya normal hingga sekitar usia 5 tahunan. Penting sekali kita arahkan anak-anak untuk mengembangkan fisik motorik mereka, baik kasar, halus, juga aktivitas-aktivitas yang membantu anak-anak bisa mengembangkan koordinasi mata dan tangan. Seperti misalnya encourage mereka untuk pakai baju sendiri misalnya, atau coba pegang sendok sendiri, atau juga aktivitas-aktivitas seperti meronce, ya, membuat kalung, memasukkan mute-mute ke dalam sebuah tali. Hal-hal yang biasa dilakukan oleh guru-guru di taman kanak-kanak misalnya. Bapak Ibu kalau di rumah ada kesempatan, boleh silakan encourage anak-anak untuk mengembangkan fisik motorik kasar maupun halus. Kita sekarang mau ke perkembangan kognitif dan intelijensi. Apa saja ada di sini? Yang pertama, harus diingat nih, usia-usia ini adalah usia yang sangat penting untuk mereka mengeksplorasi. Jadi penting sekali sejauh mana anak merasa diberi kebebasan untuk mencoba hal-hal baru atau berimajinasi. Papa mama, jangan kebanyakan takut ya. Persilakan anak-anak untuk eksplorasi, mencoba hal baru selama itu aman. Jadi kita di belakang bisa liatin nih, apakah itu aman atau tidak. Jadi ini adalah masa mereka untuk eksplorasi. Kenapa eksplorasi itu penting? Karena setelah diadakan penelitian, masa eksplorasi ini penting, itu ada hubungannya loh dengan kematangan pribadi di usia-usia selanjutnya. Jadi penting sekali memberikan anak kebebasan untuk eksplor, supaya dia tumbuh menjadi anak-anak dengan pribadi yang matang ke depannya. Anak bisa berkembang melalui beragam kegiatan, misalnya dengan interaksi dengan orang dewasa, atau dengan teman, atau dengan dramatic play, bermain peran begitu ya, balok-balok, percobaan sains, baca buku, musik, seni, dan sebagainya. Sebetulnya terangkum semua saat anak-anak sudah mulai bisa sekolah ya, di playgroup misalnya, di taman kanak-kanak itu sudah mulai diberikan materinya, kemudian kesempatannya anak eksplorasi dengan permainan-permainan, dengan percobaan-percobaan sains dan sebagainya. Anak-anak usia mereka ini belum bisa berpikir menggunakan logika, misalnya mengambil kesimpulan. Jadi kalau misalnya ada masalah, kemudian kita tanya, kamu tahu kenapa kamu begini? Mereka biasanya kesulitan tuh untuk menjawabnya, karena belum bisa mengambil kesimpulan, belum bisa berpikir secara logika. Kenapa? Selanjutnya, bermain menjadi amat penting dalam perkembangan early childhood. Nah, bermain apa sih di usia-usia early childhood? Yang pertama namanya associate play. Itu biasanya usia 3-4 tahun. Associate play itu bicara tentang sama-sama bermain, seperti contoh gambar yang di sini, mereka sama-sama main balok, tetapi tidak ada koneksi. Mainnya sendiri-sendiri, tetapi mainnya hanya bersama, cuma mainnya sendiri-sendiri. Bikin balok masing-masing, bikin project masing-masing. Yang kedua ada namanya cooperative play, itu usia 4-6 tahun, itu mulai bermain dengan teman sebaya. Mereka mulai bermain kerjasama begitu ya.
perkembangan sosial dan emosi. Di usia-usia seperti ini, mereka mulai mengidentifikasi peran gender mereka. Saya laki-laki loh, karena saya laki-laki maka saya begini-begini. Saya beda loh dengan perempuan. Jadi peran-peran laki-laki dan perempuan mulai dikenali mereka di usia-usia ini. Nah, yang kedua, itu tercipta rasa takut tuh. Biasa-biasanya usia-usia ini mulai rasa takut terhadap apa? Binatang. Kebanyakan binatang ya, laba-laba, anjing, kucing misalnya. Atau apa yang lain, atau juga takut dengan gelap, dengan petir, termasuk juga dengan dokter. Oleh sebab itu papa mama hati-hati, jangan ya menakut-nakuti anak atau mengancam. Awas ya, kalau kamu nggak nurut, mama bawa ke dokter kamu. Nah, sebetulnya tidak terlalu relevan ya mengancam seperti itu. Yang ada anak menciptakan suatu ketakutan terhadap dokter, padahal kan tidak juga. Di usia-usia ini sifat agresif pada early childhood juga mulai muncul ya, mulai lebih berani untuk komplain, mulai lebih berani untuk melawan, langsung ngambil punya teman misalnya. Nah, kita harus hati-hati menanganinya. Nah, papa mama, ini ada tips mengatasi agresi anak. Nah, ini penting sekali kita membantu anak untuk bisa mulai membentuk kematangan emosi pada usia early childhood. Gimana caranya sih? Yang pertama, bahwa kita kenali nih dengan macam-macam emosi. Ini ada emosi sedih, ada emosi gembira, ada kecewa, ada marah, ada macam-macam. Jadi papa mama bisa kenalin ke mereka, ini loh kalau emosi marah tuh seperti ini gitu ya. Dan yang kedua, kita perlu dengarkan apa perasaannya. Anggap dia juga seperti orang dewasa, kamu kenapa? Alasannya kenapa? Perasaanmu gimana? Gitu ya. Dan bantu anak juga bisa mengekspresikan emosi dengan cara yang bisa diterima. Itu. Mudah-mudahan tips-tips ini bisa membantu papa mama supaya lebih memahami perkembangan anak di usia early childhood. Terima kasih sudah mendengarkan. Boleh menuliskan saran, masukan, komen, maupun saran tema-tema yang ingin diangkat pada seri Parenting Cheer Kids berikutnya. Terima kasih, salam dari kami, Cheer Kids Light Up Your Learning Time. Bye-bye.